Saudara-saudara, tanggal 4 Februari atau 1 hari sebelum video ini dirilis, itu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Ya, saya yakin kita semua tahu bahwa kanker adalah penyakit yang tidak menular dan ditandai dengan adanya sel atau jaringan yang abnormal di dalam tubuh kita yang sifatnya itu ganas. Dia bertumbuh cepat, tidak bisa mati, dan menyebar ke bagian tubuh lain di dalam tubuh manusia. Nah, data dari Global Cancer Observatory yang dirilis WHO di Indonesia pada tahun 2020 itu terdapat 396.914 kasus baru dan 234.511 kematian akibat kanker. Artinya, ada banyak pejuang kanker di sekitar kita, termasuk saya. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana sih caranya mencegah kanker, bagaimana sih proses pengobatannya, sakit nggak sih yang namanya kemoterapi. Karena ya saya tidak akan bahas karena itu bukan tugas saya. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin kita merenungkan pertanyaan ini. Bagaimana sih para pejuang kanker memaknai Tuhan di tengah kondisi sakitnya? Tentu setiap pribadi berbeda. Setiap pejuang kanker punya cara pandangnya masing-masing, cara berimannya masing-masing. Ada yang menganggapnya sebagai akibat langsung dari pola hidup yang sudah dijalani. Ada yang menganggapnya sebagai teguran atau bahkan mungkin hukuman Tuhan atas dosa-dosa di masa lalunya. Ada juga yang menganggapnya sebagai cobaan atau ujian dari Tuhan untuk katakanlah meningkatkan kualitas hidup atau kualitas iman dirinya. Lalu bagaimana buat saya? Ketika saya didiagnosa kanker paru-paru stadium 4, ada seseorang yang menganggap bahwa apa yang saya alami adalah akibat dari akar pahit yang selama ini mungkin saya simpan. Dan sejujurnya, saudara-saudara, beriman dengan pola sebab akibat seperti ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena kepleset sedikit, kita jatuh pada penghakiman. Baik penghakiman kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Padahal tidak semua di semesta ini berlaku yang namanya sebab akibat. Ada satu ayat yang menjadi pegangan saya dari sejak diagnosa itu. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan saya. Sama seperti Paulus di dalam menghadapi deritanya. Bagi saya apa yang saya alami ini tidak ada sangkut pautnya langsung dengan akar pahit, dendam, ngelmu, pelihara jin, dosa, dan lain-lain. Justru dari ayat ini, dari kata-kata Paulus ini, kita diperlihatkan bahwa setiap kondisi yang kita alami itu melatih kita untuk, ayo kita coba yuk, kita lihat dari sisi yang baik. Ayo kita coba yuk untuk lihat dari sisi yang berguna dan yang membangun. Termasuk di dalam situasi terberat sekalipun. Apa yang saya alami semata-mata adalah bentuk kasih Allah yang terpancar melalui Kristus yang turut merasakan penderitaan ciptaannya. Saya sakit, saya sehat, saya gagal, saya berhasil, saya hidup, pun nanti ketika saya mati, saya mengimani bahwa semua berada di dalam kendali Allah. Dan karena semua berada di dalam kendali Allah, maka yang saat ini saya rasakan adalah semata-mata kehadiran Kristus yang terus-menerus merangkul saya dengan cintanya yang tanpa akhir. Mari kita belajar untuk tidak menjadi seperti para murid yang terbiasa atau terpola beriman dengan melihat dari sisi buruk suatu peristiwa. Berkaca dari kisah ketika
Yesus dan para muridnya melihat orang yang buta sejak lahirnya. Saat itu para murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara-saudara, saya percaya Allah di dalam Yesus Kristus terus bekerja pada diri saya, pada diri saudara yang penuh dengan kerapuhan ini, yang penuh dengan keterbatasan ini. Dan saya percaya bahwa roh Allah yang bergerak ke segala arah seperti angin itu juga bekerja sampai ke dalam tubuh kita. Dan pada akhirnya, jika Allah yang berkuasa atas alam semesta dan segala isinya, maka Allah pula lah yang bekerja atas setiap sel kanker, baik di dalam tubuh saya ataupun para pejuang kanker lainnya. Tuhan menyertai kita. Amin.